Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk presentasi kali ini dan terima kasih kepada Pak Dika selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan. Di sini saya Putri Vanessa Zazar dengan NIM 2306939 sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konsep pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sebelum kita masuk ke pematerian, marilah kita untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aini Lauza Rahmalia dengan NIM 2306247. Perkenalkan nama saya Amar Fauzan Farizi dengan NIM 2311589. Perkenalkan, saya Fatimah Alkisti dengan NIM 2307128. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helpi Minal Khairatain dengan NIM 2304466. Perkenalkan, nama saya Najwa Badawati Vanessa dengan NIM 2303866. Perkenalkan, nama saya Naila Azza Syakira Hasan dengan NIM 2300941. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurapija dengan NIM 2311261. Baik, semua sudah memperkenalkan diri. Nah, di sini kita akan mempresentasikan nih mengenai konsep pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana sih konsep pelayanan itu sendiri dan bagaimana sih sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, untuk lebih tahu dan kita lebih bisa memperdalami dalam konsep pelayanan ini, kita langsung slide aja ke bagian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teteh Najiah. Silahkan slide-nya. Silakan Oke, untuk baik. dijelaskannya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk memaparkan materi terkait konsep pelayanan serta Oke, baik teman-teman. Yang pertama kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konsep pelayanan. Jadi pelayanan itu adalah aktivitas seseorang, sekelompok orang, antar organisasi yang berkomunikasi atau berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi maksud dari konsep pelayanan itu adalah pelayanan adalah menyiapkan, membutuhkan yang diberikan oleh pelayan kesehatan kepada individu, pribadi, ataupun kelompok. Kemudian pengertian dari keperawatan adalah keperawatan itu bantuan bagi umat manusia yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Maksudnya, keperawatan itu adalah bentuk pelayanan profesional yang terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan. Baik itu berbentuk pelayanan yang dalam bidang biologis, atau psikologi, sosial, maupun spiritualnya yang komprehensif didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatannya yang ditujukan kepada individu, keluarga, serta komunitas ataupun masyarakat. Nah, jadi keperawatan itu sendiri berperan dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi seorang perawat itu hendaknya mengimplementasikan kompetensi hard skill dan soft skill-nya itu dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, profesi keperawatan juga merupakan proses dinamis perawatan yang tidak terbentuk sejak lama mengalami perubahan dan perkembangan karakteristik sesuai dengan tuntutan profesi dan kebutuhan masyarakat. Jadi seorang perawat itu setiap zamannya harus beradaptasi dengan era tahunnya seperti itu teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke sudut pandang pelayanan keperawatan yang akan disampaikan oleh Teteh Aini. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang sudut pandang pelayanan keperawatan. Yang pertama di sudut pandang perawat. Menurut Macy Heimer, sudut pandang keperawatan, di mana kualitas dari sudut pandang perawat sering diartikan sebagai dihasilkannya pelayanan perawatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien untuk menjadi mandiri atau bebas dari sakitnya. Yang kedua ada sudut pandang manajer keperawatan. Pelayanan keperawatan memerlukan kepemimpinan yang baik, sehingga manajer perawat memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dengan menjalankan fungsi administratif dengan baik yang fokus pada pengelolaan perawat dan pasien sebagai individu, keluarga, dan komunitas manajemen logistik. Selanjutnya ada sudut pandang institusi pelayanan. Dari sudut pandang institusi pelayanan, menurut lingkungan hidup, aspek yang penting adalah jenis dan kualitas personal yang memberikan pelayanan, tanggung jawab institusi atas perlakuan yang tidak tepat terhadap pasien, dan analisis situasi keuangan, dampaknya terhadap aktivitas kelembagaan. Selanjutnya ada sudut pandang organisasi profesi. Menurut Badan Legislatif dan Regulator, dari sudut pandang asosiasi profesi sebagai pembuat kebijakan dan di tingkat lokal dan nasional lebih banyak penekanan diberikan pada mendukung konsep kualitas layanan dengan menabung untuk program-program tertentu. Selain itu juga menyoroti institusi dan juga layanan medis dan panti jompo, badan akreditasi dan sertifikat menyamakan mutu dengan pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan dokumentasi klinis dalam waktu tertentu dan sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya, yaitu tentang next. Selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan keperawatan menurut Supranto. Yang pertama ada kehandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan seperti yang dijanjikan. Yang kedua ada cepat tanggap, yaitu kemampuan membantu konsumen dengan cepat memberikan pelayanan sesuai keinginannya. Yang ketiga ada jaminan, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuannya dalam menanamkan kepercayaan atau keyakinan. Yang keempat adalah empati. Karyawan harus memberikan perhatian individu kepada konsumen dan memahami kebutuhan konsumen. Yang kelima ada penyataan atau berwujud, yaitu penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, pribadi, dan komunikasi. Yang keenam ada biaya, yaitu keluhan ini dapat mencakup biaya perawatan yang mahal dan terbatasnya informasi mengenai pengobatan bagi pasien dan anggota keluarga. Yang ketujuh ada komunikasi, yaitu memahami penggunaan layanan berdasarkan layanan yang diterima. Dalam hal ini, aspek komunikasi memegang peranan penting. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, yang sudah kita ketahui ya, seperti tadi ada sudut pandang paradigma dalam pelayanan keperawatan dan ada faktor-faktornya. Selanjutnya akan disampaikan pematerian oleh Kang Amar, silakan disiapkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Tentang pelayanan keperawatan, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Yang pertama ada mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan. Yang kedua ada memudahkan akses layanan kesehatan. Maksudnya kan pelayanan kesehatan di Indonesia itu masih terbatas itu akses layanan kesehatannya di pelosok-pelosok. Yang ketiga mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana. Dan yang keempat meningkatkan efisien dan transparansi pembiayaan kesehatan. Yang kelima memperbaiki kekurangan tenaga kesehatan. Dan dan seterusnya mendorong industri kesehatan untuk mandiri di dalam negeri dan mendorong penggunaan teknologi kesehatan yang mutakhir dan menyederhanakan proses perizinan kesehatan, melindungi tenaga kesehatan secara khusus, dan mengintegrasikan sistem informasi kesehatan. Next.
Nah, selanjutnya ada konsep dasar sistem. Apa sih yang maksudnya konsep dasar sistem? Adalah pelayanan kesehatan. Salah satu permasalahan penting dalam kehidupan manusia. Teknologi informasi mempunyai potensi untuk mengubah proses pelayanan kesehatan. Adanya peningkatan fokus pada TA di sektor kesehatan. Kualitas sistem merupakan faktor keberhasilan yang harus diperhitungkan. Hal ini penting karena kualitas sistem dapat meningkatkan efektivitas profesional kesehatan dalam melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan di rangkaian layanan kesehatan. Kualitas sistem dapat ditentukan atau diukur dari efisiensi penggunaan sistem dan kepuasan penggunaan. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kang Amar telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita beranjak ke pematerian berikutnya yang akan disampaikan oleh Teh Nazwa. Silakan Teh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Teh Vanessa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem. Sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang saling bergantung atau terintegrasi yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dan mengacu pada suatu kesatuan yang terdiri komponen-komponen atau unsur-unsur yang dihubungkan bersama untuk memperlancar aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem tidak dapat berfungsi dengan hanya satu bagian, sehingga kolaborasi seluruh komponen dan subsistem sangatlah penting. Setiap elemen memiliki mekanisme dan fungsinya masing-masing. Suatu sistem tidak dapat berfungsi dengan baik jika semua elemen itu tidak berkaitan atau berhubungan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan. Definisi kesehatan terus berevolusi dari tahun ke tahunnya. Evolusi definisi kesehatan dari tahun ke tahun menjadi lebih populer seiring dengan meningkatkan indeks seseorang dapat dikatakan dalam keadaan sehat. Ada beberapa aspek yang harus diperhitungkan ketika mengidentifikasi seseorang tergolong sehat atau tidak. Aspek-aspek tersebut dapat ditinjau. Yang pertama itu ada tubuhnya atau fisiknya dia, yang kedua mental tentang jiwa manusianya, yang ketiga spiritualitas atau tentang hubungan manusia dengan pencipta atau kepercayaannya. Yang keempat, sosial tentang interaksi antara manusia. Yang keempatnya, efisiensi ekonomi dan sosial, memiliki pekerjaan atau produksi ekonomi untuk anak-anaknya dan remaja atau yang tidak lagi bekerja, sehat dari sudut pandang ekonomi dan produktivitas. Yaudah. Yang selanjutnya saya akan serahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Nazwa yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Selanjutnya, pematerian akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu sendiri pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Nah, pelayanan sendiri merupakan setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Nah, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung atau seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Nah, kualitas pelayanan sendiri termasuk puskesmas, rumah sakit, dapat diketahui dari penampilan profesional personel rumah sakit atau puskesmas, efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta kepuasan pasien. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman, ada jenis pelayanan kesehatan. Contohnya dalam ruang lingkup jenis dan program pelayanan kesehatan masyarakat diantaranya adalah yang pertama, program promosi kesehatan. Yang kedua ada program perbaikan gizi. Yang ketiga ada program pengobatan umum. Yang keempat ada program kesehatan lingkungan. Yang kelima program pelayanan apotek. Program pelayanan kesehatan demam berdarah, dengue, DBD. Program pelayanan kesehatan diare, program pelayanan kesehatan ISPA, program pelayanan kesehatan penyakit kusta, program pelayanan kesehatan HIV, UKS,
distribusi obat cacing, gigi dan mulut, dokter kecil dan kader kesehatan remaja, kesehatan jiwa, kesehatan usia lanjut, dan banyak lagi. Nah, di sini saya hanya mengambil 16 program pelayanan kesehatan, karena kenapa? Dalam berbagai program di rumah sakit itu masih banyak teman-teman ternyata jenis pelayanan kesehatan. Seperti itu. Nah, saya sudah menyampaikan jenis pelayanan kesehatan dan apa itu pelayanan kesehatan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Teh Naila yang akan lebih jelasnya. Silakan Teh Naila, permateriannya disiapkan. Terima kasih kepada Vanessa telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan eh, sistem pelayanan kesehatan ya. Next. Nah, sistem pelayanan kesehatan merupakan subsistem yang saling berhubungan atau memberikan masukan yang berfungsi untuk sebuah sistem untuk mencapai suatu tujuan yang jelas. Sistem pelayanan seperti sistem pelayanan kesehatan, maka masukan dapat berupa potensi masyarakat, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Sangat berpengaruh untuk kemajuan sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya itu ada teori sistem pelayanan kesehatan. Teori sistem dalam pelayanan kesehatan ini muncul sebagai reaksi positif terhadap administrasi klasik yang terlalu menekankan pembagian tugas dalam melaksanakan suatu program. Pada dasarnya, suatu organisasi dibentuk oleh sekelompok manusia yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Maka muncullah teori hubungan manusia serta teori perilaku yang merupakan dasar dari teori sistem. Teori sistem sangat penting dalam lingkup keperawatan, karena dalam sistem teori ini kita dapat mempelajari suatu kerangka kerja yang berhubungan dengan keseluruhan aspek sosial manusia, struktur masalah-masalah organisasi, serta perubahan hubungan internal dan lingkungan di sekitarnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Naila yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, pematerian akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Kang Helvi. Silakan Kang Helvi untuk disiapkan. Oke, selanjutnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Eh, Pelayanan kesehatan di Indonesia itu menurut Menteri Kesehatan itu pelayanan kesehatan di Indonesia masih harus terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi nasional. Salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah rancangan Undang-Undang Kesehatan setelah pandemi COVID-19 yang bisa berpengaruh pada sistem kesehatan di Indonesia ini. DPR sedang menyusun rancangan Undang-Undang Kesehatan yang tidak bisa ditunda lagi setelah pandemi COVID-19, membuat banyak pihak sadar bahwa sistem kesehatan nasional akan mengalami kerugian. Saleh Partawonan Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI menyatakan bahwa selain 6 poin transformasi kesehatan yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan untuk dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tersebut, mereka juga meminta beberapa identifikasi yang memerlukan solusi segera, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik sangat rendah di Indonesia, seperti yang kita ketahui ya. Yang kedua, biaya penyelenggara pelayanan kesehatan yang rumit. Meskipun sudah ada BPJS, kita juga sudah mengetahuinya banyak berita dari sana sini. Yang ketiga, rasio tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang tidak seimbang. Keempat, kualitas tenaga medis belum standar. Dan kelima, yang terakhir, orang Indonesia tergantung pada obat dan bahan baku obat dari negara lain. Dan terkadang masih juga tergantung pada obat tradisional. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan.
Eh, Faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang pertama yaitu keselamatan di tempat kerja. Sebagian besar wanita yang bekerja contohnya sebagian besar wanita yang bekerja di salon kuku di sekitar kota New York adalah imigran Asia. Mereka terpapar bahan kimia beracun dan berbahaya di tempat kerja setiap hari, meningkatkan risiko masalah kesehatan. Jadi keselamatan di tempat kerja ini juga bisa berpengaruh pada pelayanan kesehatan ya, yaitu mereka jadi rasa rasa percaya terhadap pelayanan kesehatan juga masih kurang. Yang kedua, kurangnya pelatihan intensif bagi petugas kesehatan. Perlunya pelatihan penerapan pedoman standar kualitas klinik untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi remaja dalam konteks kesehatan seksual. Hal ini juga mencakup dalam pelayanan kesehatan di dunia ya. Yang selanjutnya ketiga, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu kompetensi teknis dan motivasi ekstrinsik yaitu reputasi online dan imbalan ekonomi. Tidak hanya berpengaruh positif tetapi juga berinteraksi atau satu sama lain dan memberikan efek negatif pada kesukarelaan penyedia layanan kesehatan mental. Yang keempat, peningkatan analisis farmakoekonomi. Nah, faktor ini sangat berpengaruh dalam pelayanan kesehatan juga, yaitu meningkatnya demand akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah, mengharuskan penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan yang efektif dan efisien dengan tetap menjaga mutu pelayanan. Yang terakhir, komunikasi dan hambatan di tingkat sistem. Masalah komunikasi dan hambatan di tingkat sistem secara negatif memperkuat hambatan di tingkat individu dan dengan demikian berdampak pada kemampuan dan atau keputusan masyarakat aborigin untuk HCU. Karena hambatan ini, pasien penyakit jantung aborigin menerima kualitas layanan kesehatan yang kurang optimal. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Helvi yang sudah paparkan materinya dengan sangat jelas. Dan saya akan lanjutkan pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh Teh Kisti. Silakan untuk disiapkan. Terima kasih, Teh Vanessa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tingkat pelayanan kesehatan. Menurut Suci Rahmadani, pada tahun 2019, tingkat pelayanan kesehatan terdapat 3 tingkat. Yang pertama adalah tingkat pertama, atau bisa dibaca di situ pelayanan kesehatan dasar oleh fasilitas tingkat pertama. Pada tingkat pertama ini diberikan kepada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau pedesaan yang memiliki penghasilan rendah, atau bisa juga kepada pasien dengan sakit yang ringan atau berobat jalan. Nah, untuk fasilitas realnya adalah puskesmas atau klinik yang menyediakan tingkat pelayanan kesehatan tingkat pertama ini atau yang disebut juga tingkat primer. Lalu yang kedua adalah tingkat pelayanan kesehatan spesifikasi atau dokter spesialis yang melayaninya adalah disebut juga tingkat kedua atau tingkat sekunder. Untuk fasilitasnya adalah seperti rumah sakit tingkat C atau tingkat D atau juga RSUD. Lalu yang ketiga adalah tingkat pelayanan kesehatan atau yang disebut dengan tingkat tersier. Untuk pelayanan ini adalah fasilitas lanjutan dari tingkat pertama dan kedua tadi yang dilayani oleh dokter subspesialis atau subspesialis yang lebih luas yang diprioritaskan oleh fasilitas rumah sakit atau RSUD dengan tipe A atau B yang teknologinya juga lebih maju untuk melayani secara kesehatan. Nah, sekian
saya kembalikan kepada Vanessa. Baik, Teh Kisti, terima kasih atas materinya dengan sangat jelas ya disampaikan tadi. Nah, sebelum kita ke penutup, saya akan menyimpulkan dari awal kita mempelajari presentasi yang mengenai sistem pelayanan kesehatan. Nah, jadi pelayanan kesehatan itu berarti memberikan pelayanan atau pertolongan kepada konsumen atau individu manusia sebagai makhluk holistik. Sebagai seorang perawat, menjadi sebuah kewajiban untuk memberikan pelayanan keperawatan dengan memperhatikan beberapa hal. Perawat tidak sembarangan dalam hal memberikan pertolongan loh kepada manusia sebagai makhluk holistik. Nah, mereka juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan dari aspek kesehatan pasien, lingkungan, dan situasi, lalu juga tidak mengabaikan pekerjaan pasien tersebut. Hal ini dilakukan untuk menentukan langkah seperti apa yang nantinya akan diimplementasikan kepada pasien itu sendiri. Namun, tidak hanya dari sisi pasien, dari perawat itu sendiri tentunya memiliki hal-hal yang terus dipersiapkan dalam melayani pelayanan keperawatan. Alat-alat pendukung, komunikasi, seperti apa yang harus digunakan nantinya dalam melakukan pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, jadi gitu teman-teman. Sudah paham kan semuanya? Dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf, karena mungkin kurangnya persiapan juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.